Indonesia sama di Sulawesi Tengah? Kalau kemarin kan baru selesai musyawarah nasional ya, Iya. pemilihan ketua majelis syuro. Jadi kalau PKS itu kalau pimpinan tertingginya itu ketua majelis syuro. Jadi ketua majelis syuro kemarin sudah terpilih, namanya Dr. Sohibudin PhD, beliau ketua majelis syuro. Kemudian terpilih presiden partai namanya Dr. Muzamil yang dari RI. Jadi di PKS itu pimpinan tertinggi itu dia menjadi syuro ketuanya. Kalau presiden partai itu pelaksana harian. Kalau di wilayah Sulawesi Tengah namanya ketua DPW. Ketua DPW Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Baik, demokrasi ya. Kalau PKS itu memandang demokrasi itu hal yang baik, walaupun memang masih banyak yang perlu dibenahi. Ada plus-minusnya. PKS terus mengawal demokrasi ini supaya dia di jalan yang baik. Saya rasa teman-teman juga merasakan dampak positif demokrasi, menyampaikan keinginan politiknya itu bebas. Tapi di sisi yang lain demokrasi itu demokrasi itu di sisi yang lain membunuh kualitas. Bayangkan suara profesor itu sama dengan suara anak-anak lulusan SMA sama suaranya satu. Lulusan profesor sama suaranya dengan anak-anak yang lulusan SMA. Nah itu kita bisa masuk ke bahwa demokrasi seperti itu. Dia bebas mungkin menyampaikan aspirasi, tapi di sisi yang lain kekurangannya di sini. Sama antara orang gubernur sama rakyat biasa itu sama suaranya satu. Ya setara ya. Gubernur hitungannya boleh mencoba satu-satu, rakyat biasa boleh mencoba satu-satu. Kalau gubernur yang mencoba suaranya sebutan tidak. Itu yang menjadi catatannya, sehingga kemudian demokrasi itu harusnya hidup di tengah masyarakat yang harusnya sudah ideal, dia sejahtera, supaya logikanya jalan. Orang ini kan kalau dikasih 100.000 dia mencoblos ke orang yang kasih uang dia, walaupun memang dia tahu ini tidak punya kapasitas. Ini loh, bayangkan kita yang masuk caleg ini yang lulusan S1, S2 kalah sama orang yang cuma dia lulusan SMA tapi dia uang banyak, dia punya bapak tokoh, kalah kita. Jadi kita juga jadi caleg dulu lihat anak-anak baru kemarin selesai secara kapasitas seperti tadi saya belum. Kalau dia punya uang, dia punya kekuasaan. Contohnya siapa? Siapa sekarang contohnya? Contohnya itu kan dia wakil presiden. Iya betul. Secara kapasitas masih banyak yang sangat Iya. Tapi karena bapaknya presiden tidak tahu. Gitu ya. Itu demokrasi. Orang bebas tapi di sisi yang lain tidak gitu. Dan kalau saya tadi ada perkembangan
perkembangan setiap hari. Makanya tugasnya PKS itu mendidik masyarakat ini memahami politik dengan lebih baik. Jadi dia bukan politik transaksional. Berapa kamu kasih saya dan saya kita membangun. Makanya PKS ini hampir teman-teman saya tidak ada tokoh yang dia kapasitasnya tokoh nasional ada. Nggak ada. Dia lebih dia kemampuan pengkaderan anggota. Jadi sedang kita pakai uang nggak ada. Kita ini PKS ini kalau cuma mengandalkan uang, kita sudah dari lama mengandalkan toko, sudah dari lama kita habis. Dan kita karena PKS mengandalkan kekuatan mesin partai, kekuatan hukum, terutama kekuatan anggota partainya, dia masih bisa eksis sampai sekarang. Masih bisa eksis sampai sekarang dan alhamdulillah mengalahkan partai-partai yang dulu sangat besar. Bila saat posisi PKS itu di posisi kelima, tanpa mengandalkan uang, tanpa mengandalkan tokohan. Nggak ada kita tokoh PKS. Sampai di diskusi ini kita nggak punya tokoh sentral. Kalau dipakai di partai lain kan ada tokoh sentral sehingga ini kan dia orang ikut. Kalau PKS kan dia full dia mendidik masyarakat, mendidik politik yang bagus, mendidik kita kumpul sama-sama sehingga PKS. Kuncinya PKS itu kalau mau ingin berkembang ya harus menghadirkan pemimpin muda itu bisa berpikir realistis. Begitu. Oke, baik. Kenalkan nama saya Wita Rinjani. Di sini Wita Rinjani. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana pandangan Bapak terhadap demokrasi secara umum yang ada di Sulawesi Tengah ini, terkhususnya di wilayah Kota Palu? Wilayah Kota Palu ya. Demokrasi ya. Intinya sekarang demokrasi kita kalau secara substansi sudah bagus. Tidak ada orang yang paksa. Maksudnya orang memilih siapa bebas. Demokrasi itu kan demokratis ya. Berasal dari bahasa apa? Yunani itu kekuasaan rakyat. Jadi di mana rakyat yang banyak, suaranya yang banyak, maka dia begitu. Jadi kekuasaan rakyat itu, alhamdulillah tidak ada orang yang dipaksa untuk memilih satu orang itu, tidak dipaksa. Orang bebas. Dia teman-teman merasakan di TPS dia orang alhamdulillah ini ada tak? Nah, demokrasi itu sudah berjalan dengan bagus dalam tataran seperti itu. Tapi secara substansi masih banyak perlu diperbaiki. Politik transaksional, kemudian kekuasaan, kemudian politik yang lainnya yang sebenarnya itu mengganggu substansi daripada makna demokrasi itu sendiri. Sudah bagus yang bebas, tapi di sisi yang lain masih banyak yang perlu diperbaiki. Sampai di tingkat pusat nasional sampai di tingkat daerah, saya rasa sama saja. Oke, baik. Bapak selanjutnya sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Rika. Nah, jadi pertanyaannya itu, apa ada program atau langkah yang dilakukan oleh partai PKS saat ini untuk memperkuat posisi partai di tengah masyarakat? Program ya. Alhamdulillah PKS itu selalu fokus terhadap program-program yang sifatnya internal maupun eksternal. Kalau program internalnya itu lebih kepada pendidikan politik bagi anggota partai. Jadi PKS itu alhamdulillah setiap anggotanya itu punya
program rutin setiap pekan, namanya pembinaan anggota partai, baik anggota biasa sampai anggota dewan, semua ada programnya pekan. Apa namanya istilahnya itu adalah pembinaan pekan. Itu program yang utama ada untuk anggota partai. Jadi semua anggota partai yang merasa anggota PKS itu ada programnya pembinaan pekan. Individu, pembinaan keislaman, termasuk pembinaan keindonesiaan dan program-program lain di dalamnya. Ada juga program-program pendidikan politik internal. Tapi yang paling intensnya adalah tadi program pekan. Terus kalau program eksternal itu sangat banyak. Kalau PKS itu di hari-hari besar apa saja selalu memanfaatkan momentum itu setiap kegiatan. Seperti 17 Agustus kita biasa mengadakan bakti sosial, kemudian seminar, diskusi, workshop dari online dan offline. Agenda-agenda keislaman kita selalu aktif ya, kita maulid, agenda Islamiyah, kemudian agenda ya nanti ke depan ini kan ada ini bulan Hijriah ya sebelum. Dan yang paling berasa itu dari sampai sekarang adalah program sosial PKS. Kita punya ada ambulans gratis yang melayani seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, ada ambulans wilayah, partai wilayah, kemudian kabupaten wilayah. Ada program kalau bencana, insya Allah teman-teman pasti akan lihat ada PKS di sana. Sehingga kemudian kita setiap kali bencana ini pasti ada PKS. Ada polisi kalau ada peristiwa khusus tentang lantai itu agenda eksternal ya. Terus agenda termasuk agenda pembinaan juga secara eksternal juga ada programnya. Terus termasuk juga agenda-agenda penulisan juga ada. Anak-anak muda juga banyak kita buat pelatihan politik ya, karena insya Allah tahun ini setelah periode kepemimpinan ini kita ingin kemudian banyak kader-kader muda itu tampil di kancah potensi, karena jangan sampai anak-anak muda yang punya pemahaman yang bagus tentang politik ini dia cuma jadi penonton. Nanti dia akhirnya cuma sifatnya kalau dia lihat politik, karena politik buruk sekali sih, tapi dia tidak mau terlibat. Bagaimana dia bisa melakukan perbaikan? Maksudnya otaknya dari bagus, harusnya dia pakai memperbaiki politik. Tapi dia cuma mau mengutuk saja, politik ini tidak bagus, banyak hal-hal yang lain. Harusnya dia terlibat. Makanya kita senang sekali kalau anak-anak muda ini berpartisipasi dalam politik ya, terserah politik praktis atau politik dia harus sampaikan saja. Maksudnya kayak seperti teman-teman juga melihat partai politik, kenapa ada partai politik? Ya sudah, sering dengan partai, undang mereka, Pak, gimana ini? Kan enak gitu. Dia mengutuk dalam kegelapan. Dia harus tampil. Itu yang kita lakukan program-program PKS ya. Yang paling penting program pembinaan, baik pembinaan pribadi, kemudian pembinaan keluarga, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Itu berbentuk program yang sudah sangat-sangat banyak. Teman-teman mau lihat programnya saya kasih semua bidang. Terima kasih. Jadi di sini untuk yang selanjutnya dari saya sendiri, perkenalkan Pak, saya Risma. Nah di sini pertanyaannya adalah menurut pandangan Bapak nih, bagaimana sih tantangan yang dihadapi oleh partai PKS
sendiri pada saat ini maupun pada saat pemilu, begitu Pak. Tantangan saat ini dan tantangan pada saat pemilu. Yang paling terasa bagi PKS itu adalah politisasi. Kita kan tidak punya modal politik suara ya, itu mahal sekali. Karena kalau teman-teman yang kemudian parti itu malas buang jumlah itu dengan harus miliaran. Jadi anggota dewan itu begitu. Saya merasa itu capek. Kalau kita biasa-biasa dulu pengeluaran bisa sekali. Ini dari Soliho ya. Soliho kemudian pertemuan. Tapi menurut saya itu bukan itu. Yang paling penting itu adalah suara ini. Dan apa namanya, politik transaksional itu sangat mengurangi bahkan membunuh kreativitas orang. Teman-teman rasakan saya kira-kira begini, kalau ada caleg, dua caleg, satu yang dulu dia punya kapasitas dia anak muda yang aktif, terus dia banyak berkontribusi sama orang. Dengan anak-anak muda yang dia modalnya cuma satu, dia anak tokoh, tapi dia punya uang banyak. Oke, saya terakhir ini saya sewakan mobil mobil bus untuk teman-teman dari dia pulang kampung sama anak tokoh itu. Dia biayai, dia kasih satu, dia kasih saat pemilihan nanti teman-teman dia mana? Pasti yang bakas ini Netflix, pasti yang kompos, pasti yang kasih 100-200 ribu. Kebanyakan walaupun nanti tidak semua, misalnya juga masih sudah punya skill bagus. Nah itu yang membunuh awalnya kreativitas orang dan politik transaksional. Bayangkan kemarin ini orang apa namanya bayar orang suara itu tidak semua bukan selalu fajar saja, selalu tengah hari siang. Ya saya berharap teman-teman yang hadir di dalam orang ini ke depannya memiliki ini sampaikan ke teman-teman. Jadi orang cari tahu ini siapa tidak boleh wakil lagi. Baru dipilih karena itu kita bertanggung jawabkan di dunia dan di akhir. Kasih suara tak? Tapi tadi juga saya kasih contoh. Kalau antara dua tokoh muda yang satu kapasitas bagus punya kecerdasan seperti ini, misalnya itu ada pemuda yang anak tokoh tapi tidak punya kapasitas, tapi dia kasih bisa jawabannya seperti itu. Jadi politik transaksional itu sangat dia menjadi tantangan. Dan yang terakhir adalah ada apa namanya semacam pergeseran nilai-nilai sama anak muda sekarang itu. Keinginan mereka aktif dalam agenda itu sangat mulus. Saya lihat, saya kan di kampus juga aktif organisasi. Untuk bagus kan kalau kita mengkaitkan tidak 200-300 orang sekarang. 50 orang sih. Iya betul, itu sudah banyak orang, banyak sekali. Nah, itu tantangannya ada pergeseran nilai dan termasuk politik. Orang kalau lihat baju partai di kampus mereka bilang orang kita benci sama dia, tidak benci, dia tidak bagus. Karena lingkungan kampus, lingkungan akademik harusnya biasa saja. Biasa saja. Tapi kalau melihat orang partai terbukti sekali. Kalau tahu tidak yang mengurusi yang membahas anggaran itu orang partai. Ini kalau teman-teman lihat di jalan kebanyakan harus partai padahal yang membuat negara ini baik atau tidak itu politikus itu. Jadi harus orang baik. Makanya Erdogan bilang kalau bukan orang yang baik yang menjadi politikus, berarti orang yang tidak baik yang akan mengurus diri. Seperti saya mengurus
sampai. Kalau saya tidak maju sebagai politikus mewakili rakyat, terus siapa kira-kira yang dikasih? Tentu yang masuk juga Pak, orang-orang kita tahu politik yang baik pasti yang jadi teman masuk. Orang yang cuma transaksional dia baik sekarang setelah dia jadi, dia akan cari uang kemudian dilepas. Nanti 2 tahun itu dia datang dia bayar lagi. Setelah itu dia susah kalau masyarakat dia datang lagi itu susah. Terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi. Siapa? Titis Pratiwi Pak. Titis. Iya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sih pendapat Bapak mengenai kebiasaan partai yang dalam kegiatan menjelang pemilu? Iya betul. Kalau saya tidak masalah. Tidak masalah di mana ya kita orang kan ingin hadir di acara kampanye. Kalau tidak ada pasti tidak datang lagi. Artis lokal yang paling besar. Jadi tidak apa-apa, yang penting tetap bagi kami yang PKS yang penting tidak melanggar norma. Dia bukan artis yang kemudian menjadi sambil floral terus membuka angkat dan sebagainya, itu kan sudah melanggar norma. Walaupun banyak masukan. Kalau diundang antara orang yang sama namanya, artinya orang pasti ke sana kan, atau diundang yang nyanyi religi ini dengan penyanyi dangdut yang itu banyak datang ke sana. Ya itu tantangan kita. Tapi kalau tidak PKS itu seberat apapun itu tetap melakukan menampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma. Karena kalau dia datang bagian kita dan anak-anak situ itu pembelajaran tidak masalah. Karena sekarang itu kita ya digital sekarang yang paling banyak mendatangkan masa itu punya followers dan itu artis-artis tidak ada sembarang. Saya bertemu di sini juga subscriber atau Instagram juga berapa tidak apa artis yang penting tetap dalam nilai-nilai norma. Cuma catatannya politik yang berkualitas itu harusnya bukan begitu. Politik berkualitas itu dia gagasan visi misinya. Ketika dia terpilih nanti apa yang perlu dia bikin buat itu yang paling penting. Apa yang akan dia lakukan setelah dia terpilih visi misi. Cuman kalau kita jual visi misi dengan artis, jadi teman-teman kalau orang kampanye pasti yang melihat artisnya punya visi misi. Nah ini dari demokrasi kaya. Sama juga dengan artis ya karena kebutuhan orang artis. Bayangkan waktu itu di GBK ya, datang selang ya bernyanyi juga, itu saya kan ikut. Saya sekarang bersama-sama dengan Rafi itu bertahun artis itu, makanya belakang banyak dewa, bertahun artis kan. Yang di sini kalau Pak Matahari dewa, di sana siapa namanya? Ya pokoknya banyak artis. Dan itu menentukan teman-teman juga. Bapak ya tahu? Gratis. Konser gratis hampir setiap. Kayaknya tidak pernah kita lihat konser yang lama. Sampai di desa-desa itu artis semua. Paling populer KTL apa MC itu. Tidak apa-apa bagi PKS. Dalam rangka kita meletakkan juga bahwa sampai dan bisnis. Tapi secara substansi
itu bukan sejatinya bukan seperti itu. Harus